Pagi siswa kelas 7A, B, dan C kembali lagi bersama saya dengan Miss Lydia. Masih di frekuensi yang sama ya. Kita akan ngebahas lagi tentang cerita fantasi. Kalau kemarin Miss Lydia hanya menyampaikan tentang unsur intrinsiknya saja yang tidak terlalu komplit, tapi nanti ketika saya instruksikan dalam menganalisis cerita, saya lebih senang kamu menggunakan unsur intrinsiknya yang ada di Mandiri halaman 24. Tetap semangat ya. Nah, kemarin kan di video yang satu kan Miss Lydia bilang ada perbedaan cerita fantasi ataupun cerita fabel dan cerita tentang cerpen. Itu mereka itu masing-masing berbeda ya. Nah, lihat dari judulnya. Nah, kalau kita lihat dari segi artinya, cerita fantasi itu kan kemarin kan saya bilang lebih kepada fiktif. Sementara kalau cerpen memang sama-sama ini sih ya, mereka teh fiksi dan fiktif ya. Kalau cerita cerpen dia tergolong kepada merupakan bagian dari genre yang sama-sama berisi tentang cerita tentang suatu kejadian yang sifatnya khayal imajinasi. Kemudian kalau fabel itu lebih kepada cerita tentang kayak sebuah dongeng ya, cerita dunia binatang ya. Nah, saya nggak di sini. Nah, kita dibaca nanti secara sesama. Nanti kamu kalau kamu mau melihat secara artinya, boleh kamu nanti lihat, boleh nanti kamu amati, nanti kamu lihat. Nah, di sini perbedaan dari cerita fantasi, fabel dan cerpen. Nah, di sini dalam ini saya menyampaikan ada si cerpen, ada fabel. Nah, pembahasan singkat tentang cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan cerita mengungkapkan hal-hal supranatural seperti yang Miss Lydia kemarin yang bilang ada kemisteriusan, ada gaib dan tidak ditemukan dalam dunia nyata ya hal-hal. Kemudian kalau di cerita cerpen ini ceritanya lebih kepada cerita ini maaf ini maksudnya masih cerita fantasi ya. Kalau cerita dalam cerita fantasi tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan nyata, temanya lebih ditonjolkan dalam cerita fantasi lebih kepada magic ya sepertinya ya. Di sini ada yang suka berimajinasi tentang magic atau mencontohkan para tokoh, saya rasa tidak ya. Nah, lalu ada fabel. Sini cerita fabel. Saya mengambil contoh ini kancil dan buaya. Cerita fabel yang merupakan teks yang berisi tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Cerita dalam fabel bukan kisah tentang kehidupan nyata. Kita lihat sini. Tokoh dalam cerita fabel adalah hewan yang memiliki sifat dan karakter manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Karena fabel merupakan cerita hewan, maka latar digunakan berupa hutan, kolam, dan lain-lain. Nah, ini kalau dari cerita cerpen ya, siapa yang suka ini membaca novel atau membaca cerpen, mungkin dari media-media cetak harian atau mungkin buku-buku ya. Kalau saya sih penggemar juga sih cerita-cerita cerita cerpen atau novel, tapi saya dulu waktu saya senang-senangnya, sekarang mah kayaknya lebih kepada nonton aja dah, lebih kepada visual lebih. Kadang kalau nonton cerita mau baca buah buku malah saya bikin jadi ngantuk gitu ya kalau saya sekarang ya. Kalau misalnya lebih senang pada visual melihat gitu ya, jadi bisa membedakan mana yang fantasi mana yang dongeng. Misalnya juga suka loh animasi maksudnya dunia binatang gitu ya. Karena saya juga senang nonton dan senang mengamati sebuah cerita gitu ya, lebih kepada sastra. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kalau cerita pendek itu merupakan teks yang berisi tentang cerita kehidupan manusia secara khusus atau cerita tentang masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cerpen diceritakan suatu babak dalam kehidupan seseorang yang bisa tidak menyebabkan perubahan nasib tokoh. Kemudian, nah di sini ada kalau cerpen temanya diangkat dalam masalah dalam kehidupan manusia, misalnya percintaan, keluarga, persahabatan, pendidikan dan sebagainya. Nah, itu ada poin-poinnya. Lalu, nah ini nanti ya untuk nanti penugasannya, Anda nanti kamu akan menulis sebuah cerita ya, sebuah cerita di fantasi. Mungkin mesti tidak akan mengirim video, tetapi kamu sendiri cari cerita fantasinya, lalu kamu tulis kesimpulannya, lalu analisis unsur intrinsiknya dari Cetak Mandiri halaman 24 sesuai dengan poin-poinnya. Lalu tuliskan kode positif negatifnya ya fantasi. Lalu kemudian dari cerita yang kamu baca atau kamu tonton itu apa sih, mengandung cerita unsur apa sih? Mungkin
kamu fantasinya membaca cerita tentang, katakan mungkin lebih kepada fabel ya, yang jenisnya fabel. Fabel itu tapi jangan fabel tapi sebutkan juga judulnya yang seperti itu ya. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat melaksanakan, selamat mengerjakan.